Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like channel ini agar selalu mendapatkan berita terbaru. 4 pernyataan terbaru Kapolri soal perkara Ferdy Sambo. Tim Detikcom, Detik News, Minggu, tanggal 28 Agustus tahun 2022 pukul 21.07 waktu Indonesia Barat. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Dok. YouTube Div Humas Polri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan sejumlah fakta terbaru terkait kasus yang membeli Ferdy Sambo. Berikut pernyataan baru Kapolri di kasus Ferdy Sambo. 1. Ungkap alasan surat pengunduran diri Sambo ditolak. Polri menyatakan tidak akan memproses surat pengunduran diri yang diajukan oleh mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo buka suara. Tentu ada aturannya. Kita melihat bahwa ini harus diselesaikan dalam proses sidang KKEP Komisi Kode Etik Polri, dan kemarin sudah kita dengar bahwa putusan dari sidang PDTH, pemberhentian tidak dengan hormat, ujar Sigit di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu, tanggal 28 Agustus tahun 2022. Baca juga, cerita di balik sidang etik Ferdy Sambo. Ada saksi yang menangis. 2. Respons banding Ferdy Sambo. Setelah sidang tersebut, Ferdy Sambo mengajukan banding. Kapolri menyebut hal itu sebagai hak Ferdy Sambo. Tentunya yang bersangkutan punya hak mengajukan banding dan itu semua bagian dari proses. Nanti akan ada putusan lagi mengenai permohonan yang bersangkutan, kata Sigit. Ferdy Sambo sebelumnya resmi dipecat dari Polri berdasarkan putusan sidang kode etik profesi Polri. Ferdy Sambo berencana mengajukan banding atas putusan itu. Izinkan kami mengajukan banding. Apapun keputusan banding, kami siap untuk melaksanakan, kata Ferdy Sambo setelah mendengarkan hasil putusan sidang di Mabes Polri. Jumat, 26/8. Ferdy Sambo resmi banding pemecatan. Ini mekanisme selanjutnya. Simak video. Membaca gestur dan emosi Ferdy Sambo saat minta maaf di sidang etik. 3. Janji rekonstruksi transparan. Polri akan menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Yosua Selasa pekan depan. Sigit menegaskan komitmen transparan dalam penanganan kasus tersebut. Saya doakan kalau kita semua tetap seperti komitmen kita. Semuanya transparan, tidak ada yang kita tutupi. Kita proses sesuai dengan fakta dan itu janji kita, kata Sigit. Sigit tidak berbicara banyak terkait teknis saat rekonstruksi tersebut. Dia mengatakan persoalan teknis rekonstruksi merupakan kewenangan penyidik. Itu teknis, yaitu biar diserahkan ke penyidik, ucapnya. Baca juga, Ferdy Sambo resmi ajukan banding vonis pemecatan dari Polri. Rekonstruksi pembunuhan akan digelar di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo, Duren 3, Jakarta Selatan, yang merupakan tempat kejadian perkara TKP. Nantinya rekonstruksi akan digelar pada Selasa 30/8 mendatang. Rencananya, kelima tersangka akan dihadirkan dalam rekonstruksi tersebut. Kelima tersangka tersebut adalah Baradae, Irjen Ferdy Sambo, Bribka Riki Rizal alias Bribka RR, Kuat Ma'ruf, serta Putri Chandrawati. Penyidik akan meminta mereka memperagakan langsung detik-detik perencanaan hingga eksekusi Brigadir J. Baradae. Kalau rekonstruksi info dari penyidik dapat dihadirkan langsung. Kehadiran langsung Baradae agar JPU mendapat gambaran fakta di TKP, kata Kadif Humas Irjen Dedi Prasetyo saat dihubungi. Sabtu, 27/8. 5 tersangka dihadirkan di rekonstruksi Imbu Dedi. 4. Berkas kasus Ferdy Sambo hampir lengkap. Berkas perkara Irjen Ferdy Sambo DKK telah dilimpahkan oleh penyidik Bareskrim Polri ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut kini berkas kasus Ferdy Sambo hampir lengkap. Tapi kalau kasus utama FS sendiri saat ini sudah mendekati lengkap. Tinggal kita lihat ke depan, kalau udah dinyatakan jaksa selesai artinya berkas sudah bisa kita limpahkan. Jelas Sigit di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu, tanggal 28 Agustus tahun 2022. Sigit mengatakan saat ini proses pemeriksaan Ferdy Sambo hampir selesai. Kepolisian tengah melaksanakan koordinasi